Arga tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah saat keluarganya pindah ke sebuah desa terpencil di Kalimantan. Awalnya, ia mengira kehidupannya di sana akan membosankan jauh dari kota. Sinyal lemah dan tidak ada apa-apa. Namun, ia salah besar. Di hari pertama, seorang tetangga tua bernama Pak Samin datang menghampiri mereka. Wajah Pak Samin tampak muram dan sorot matanya menyiratkan kegelisahan. Kalau malam, jangan pernah buka pintu atau jendela. Jangan hiraukan siapapun yang mengetuk. Kalau kalian dengar suara di atap, tetap diam di dalam, kata Pak Samin tanpa basa-basi. Ibunya Arga yang sedang menggendong adiknya bertanya pelan. Memangnya kenapa, Pak? Pak Samin menatap adik Arga dengan tatapan kosong. Di desa ini ada makhluk yang suka mencari darah bayi dan ibu hamil. Kami menyebutnya kuyang. Arga tertawa kecil, menganggap itu hanya cerita dongeng. Tapi Pak Samin menggeleng pelan. Ini bukan cerita, ini nyata. Sudah banyak korban di sini. Malam pertama di rumah baru berjalan biasa sampai sekitar pukul 2 dini hari. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk jendela kamar Arga. Awalnya ia mengira itu hanya ranting pohon tertiup angin. Namun suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan berirama lambat. Tok, tok, tok. Lalu terdengar bisikan pelan. Arga buka jendelanya. Aku lapar. Arga terdiam. Suaranya jelas, tapi tidak ada siapapun di luar. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengintip dari balik tirai. Jantungnya hampir berhenti. Di luar sana, ia melihat sebuah kepala melayang dengan rambut panjang, kusut dan usus yang menjuntai basah. Matanya merah, mulutnya tersenyum lebar, meneteskan darah segar. Arga mundur ketakutan. Ia menutup jendela rapat dan bersembunyi di bawah selimut. Di atas atap rumahnya terdengar suara sesuatu berjalan. Duk, duk, duk. Suara itu berputar mengelilingi rumah selama berjam-jam sebelum akhirnya menghilang menjelang subuh. Esok paginya, Arga menceritakan semua pada ibunya. Tapi sang ibu hanya mengira Arga berhalusinasi. Pak Samin yang mendengar cerita Arga hanya mengangguk pelan. Kalau kau sudah melihatnya, berarti dia sudah menandai kamu. Dia akan terus datang. Arga mulai memerhatikan orang-orang di desanya. Ia sering melihat seorang perempuan paruh baya bernama Bu Marni yang wajahnya selalu tampak segar dan cerah. Tidak seperti orang seusianya. Anehnya, suatu siang Arga memperhatikan bayangan Bu Marni tidak ada. Kecurigaan Arga semakin kuat saat ia memergoki Bu Marni melakukan ritual aneh di pinggir hutan. Ia menuangkan cairan merah ke tanah sambil membaca mantra. Ketika Bu Marni selesai, ia berbalik dan menatap tajam ke arah Arga yang sedang bersembunyi. Siapa di sana? Suaranya berat dan bergema, seperti berasal dari dua sisi. Arga lari sekencang-kencangnya, tak berani menoleh ke belakang. Malamnya, teror semakin menjadi. Seorang ibu hamil di desa ditemukan tak sadarkan diri dengan luka di perutnya. Hewan ternak pun mulai mati dengan isi perut yang menghilang. Desa menjadi panik. Arga memberanikan diri bertanya pada Pak Samin, "Bagaimana cara mengalahkan kuyang, Pak?" Pak Samin menatapnya dalam.
Kuyang akan meninggalkan tubuh aslinya saat terbang. Kalau kamu menemukan tubuhnya, bakar. Itu satu-satunya cara memutus kutukan. Dengan dibantu dua temannya, Dika dan Bima, Arga menyusun rencana. Mereka mengawasi rumah Bu Marni dari kejauhan. Benar saja, tengah malam Bu Marni keluar dalam keadaan linglung dan tubuhnya tiba-tiba roboh seperti orang pingsan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara kepakan sayap di atas mereka. Sosok kepala melayang dengan organ tergantung terbang ke arah desa. Itulah Kuyang. Tubuh Bu Marni kini kosong, ditinggalkan rohnya yang menjadi Kuyang. Arga dan temon-temonnya masuk ke rumah Bu Marni secara diam-diam. Mereka menemukan sebuah bilik tersembunyi di balik lemari. Di dalamnya tergeletak tubuh Bu Marni yang tak bernyawa, pucat dan dingin. Namun dada tubuh itu masih bergerak pelan, seolah masih hidup. Tiba-tiba, Kuyang yang sedang terbang sadar tubuhnya ditemukan. Ia kembali ke rumah dengan cepat, mengamuk dan menyerang mereka. "Kalian tidak seharusnya di sini," teriak Kuyang dengan suara melengking. Kuyang mencakar Dika dan membuat Bima terjatuh. Arga dengan panik menyiram tubuh Bu Marni dengan bensin yang sudah ia siapkan. Tangannya gemetar saat menyalakan korek api. "Kalau ini yang kau inginkan, selamat tinggal." Ia melemparkan korek api dan api langsung membakar tubuh Bu Marni. Kuyang menjerit keras. Tubuhnya mulai menghitam dan terbakar di udara, lalu meledak menjadi asap hitam yang pekat. Malam itu, semua teror berakhir. Warga desa mengira Kuyang telah mati. Dika dan Bima berhasil selamat meski luka-luka. Arga merasa lega. Sampai beberapa hari kemudian, ia mulai sering mendengar bisikan yang sama di kepalanya. Luka kecil yang sempat digigit Kuyang di tangannya tak pernah sembuh. Setiap malam, ia mendengar suara yang akrab. "Arga, aku lapar. Mari kita terbang bersama." Terkadang, Arga merasakan tubuhnya menjadi ringan saat tidur. Terkadang ia terbangun dengan bercak darah di sepatunya. Sampai akhirnya, suatu malam, ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Ia tersenyum kecil, matanya perlahan memerah. "Sekarang, giliranku." Di kejauhan, terdengar suara kepakan sayap semakin mendekat dan ketukan halus di jendela rumah seseorang